Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang semoga semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam kajian Jumat seperti biasanya. Kita akan membahas dua kitab pada kajian ini. Yang pertama adalah kitab I'rab Hadis Arba'in An-Nawawi, dan yang kedua adalah kitab Risalatul Mudzakarah. Kita mulai dengan sesi yang pertama, mulai dari kitab I'rab Arba'in An-Nawawi, kita sampai pada hadis yang ke-15. Al-Hadithul Khamis Asyar. Hadis yang ke-15. Ini mungkin ada yang sudah lupa apa posisi atau apa kedudukan dari al-hadis ini, dia itu menjadi apa, ya. Al-hadis ini dia bisa menjadi khobar dari mubtada yang terhapus. Bisa juga al-hadis ini dia menjadi mubtada dari khobar yang terhapus, ya. Jadi kedua-duanya bisa. Jadi khobar dari mubtada yang terhapus bisa, jadi mubtada untuk khobar yang terhapus bisa. Kalau misalnya dia menjadi khobar, al-haditsu ini menjadi khobar dari mubtada yang terhapus, maka mubtada yang terhapus tersebut adalah hadza. Ya, hadza al-haditsul khamis asyar. Ini adalah hadis yang ke-15. Seperti itu. Jadi hadzanya itu isim isyarah yang terhapus tersebut itu fi mahalli raf'in, di kedudukan rofa dia menjadi mubtada, tapi mubtadanya ini terhapus. Bisa pula al hadis ini dia menjadi mubtada, ya. Jadi al hadisu ini mubtada, kemudian al khamis asyar ini adalah sifatnya, kemudian setelah itu khobarnya apa? Khobarnya itu hadza mahalluhu, ya, hadza mahalluhu. Jadi al hadisu ini dijadikan mubtada yang pertama. Hadza yang terhapus itu dijadikan mubtada yang kedua. Kemudian mahallu itu jadi khobar dari mubtada yang kedua. Kemudian jumlah, ya, susunan dari mubtada yang kedua dan khobarnya merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Ini kalau Bapak Ibu ingat, kita membahas hal ini ketika belajar jurumiyah bab mubtada khobar. Nah, di sini kan mubtada khobar itu terbagi menjadi khobar itu terbagi menjadi dua. Ada namanya khobar mufrad, khobar yang tunggal. Maksudnya tunggal di situ adalah hanya dari satu kata, ya. Ada khobar yang ghairu mufrad, ya. Khobar yang tidak tunggal. Maksudnya tidak tunggal di sini adalah yang berbentuk jumlah atau berbentuk susunan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai khobarnya itu hadza mahalluhu, ya, hadza mahalluhu, maka itu disebut dengan khobar yang bentuknya susunan, yang bukan mufrad. Seperti itu. Insya Allah jelas, ini hanya mengulangi saja kalau misalnya ada yang lupa atau ada yang masih belum paham. Kemudian melanjutkan di dalam sanad hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi, ya, an ini huruf jar, kemudian Abi isim majrur karena an, dan tanda jarnya adalah ya. Ya, tanda jarnya adalah ya. Kenapa kok tanda jarnya ya? Karena dia merupakan atau termasuk dari asmaul khomsah. Ya, asmaul khomsah jangan lupa ada abuka, akuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Seperti itu. Kemudian abi dia menjadi mudhof, hurairata mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya adalah fathah. Kenapa kok tanda jarnya fathah? Karena dia termasuk
ismul ladzi la yansorif, isim ghairu munsorif, ya isim yang tidak munsorif. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya ini adalah fi'il madi. Allah fa'ilnya. Ta'ala ini fi'il madi juga. Anhu jar dan majrur. Artinya dari sahabat Abi Hurairah. Ya, ini diriwayatkan hadis ini dari sahabat Abi Hurairah. Semoga Allah ridho darinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna termasuk dalam kategori inna wa akhwatuha yang fungsinya adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Isimnya anna mana? Rasulah. Ya, isimnya anna Rasulah. Makanya anna ya, Rasulah ini dia mansub, dinasabkan oleh anna. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah. Dia menjadi mudhaf, lafzul jalalah mudhaf ilaih. Mana khobarnya? Khobar dari anna, katanya anna itu menasabkan mubtada, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Khobarnya anna ini adalah khobar jumlah, yaitu di lafadz kola. Kola ini di sini ada fiil dan fa'il. Kemudian jumlah atau susunan fiil fa'il tersebut itu menjadi khobar jumlah dari anna. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, redaksi hadisnya atau matan hadisnya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Ini bukan falyakrim ya, ini diharokati fathah. Ini salah cetakan ya, salah cetakan. Sebetulnya ya ini dia berharokat doma karena dari asal kata akroma ya, akroma. Jadi fi'il madhi itu akroma. Akroma itu artinya adalah memuliakan ya. Kalau fi'il madhinya itu akroma, maka fi'il mudhari'nya itu yukrimu dari wazan af'ala yuf'ilu ya, akroma yukrimu. Fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Kita bahas mulai man ya. Man ini merupakan salah satu dari jawazim. Salah satu dari jawazim dan man itu merupakan isim. Maka dia disebut dengan isim syarat. Jadi man itu disebut dengan isim syarat. Isim syarat kita kalau mengingat-ingat di bab af'al ya, di bab af'al di dalam kitab Jurumiyah itu, di situ dijelaskan bahwasanya fi'il itu ada tiga, ada madhi, ada mudhari, dan ada amr. Madhi itu hukumnya selalu fathah, mudhari itu hukumnya amr itu hukumnya majzum ya atau sukun. Kemudian mudhari hukumnya marfu selama dia tidak bertemu dengan nawasib ya, huruf-huruf yang menasobkan atau jawazim atau amil-amil yang menjazmkan. Nah, di antara amil-amil yang menjazmkan itu adalah man. Dan man ini kemudian jawazim ya, jawazim itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Nanti bisa dimurojaah lagi ya, bisa dimurojaah lagi jurumiyahnya. Man itu menjazmkan dua fiil, menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama itu adalah dinamakan dengan fiil syarat. Fiil yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ya, fiil syarat dan jawab syarat. Man itu merupakan isim syarat. Kemudian kana ini dia fiil madhi. Ya, kana dia merupakan fiil madhi. Selain fiil madhi, kana ini juga fungsinya dia merofakkan isim dan menasobkan khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya kana mana?
Jadi kana ini dia fi'il madhi, tapi dia fi mahalli jazmin, di kedudukan jazm. Jadi secara zohir dia mabni fathah, tapi sebetulnya secara tempat, ya secara tempat, secara posisi dia itu berkedudukan jazm. Karena apa? Berada setelah isim syarat. Mana isim syaratnya? Man. Seperti itu. Kemudian isim kana itu merupakan domir mustatir. Domir yang tersembunyi di dalamnya takdiruhu, dikira-kirakan domir tersebut adalah huwa. Oke. Kemudian yu'minu ini fi'il mudhari. Ya, yu'minu ini fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari selama dia tidak kemasukan nawasib maupun jawazim maka dia tetap marfu. Makanya yu'minu ini dia tetap marfu ini pakai dhammah, ya. Kemudian di dalam fi'il yu'minu ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu ya domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, domir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian jumlah atau susunan dari fi'il fa'il yang ada di dalam yu'minu ini merupakan khobar dari kana. Ya, merupakan khobar dari kana yang kedudukannya adalah di dalam apa namanya posisi nasob, karena dia jadi khobar di dalam posisi nasob seperti itu. Billahi wal yaumil akhiri, billahi dengan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Wawunya ini waw atof, kemudian al yaum ini ma'tufnya ke lafzul jalalah, al akhiri merupakan sifat dari al yaum. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon aw liyasmut. Fa-nya ini dinamakan dengan fa robitoh, ya, fa yang menjadi penghubung. Jadi gini, eh fa robitoh ini satu istilah baru, ya. Fa robitoh itu ada, ya, ada di antaranya adalah ketika ada isim syarat atau ada huruf syarat. Seperti ini kan ada isim syarat di depan atau ada huruf syarat, kan otomatis isim syarat atau huruf syarat itu nanti dia punya dua. Yang pertama fiil syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Nah, fiil syaratnya mana? Fiil syaratnya ini kana. Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya itu nanti ada di jumlah ini. Ada di susunan yang ada di sini. Ya. Kenapa kok dia pakai fakrobito? Ya, karena dia tidak bisa jazm secara langsung. Ya, jadi kaitannya itu tidak bisa jazm secara langsung dengan, maksudnya tidak bisa connect, ya tidak bisa connect dengan man ini. Tidak bisa connect dengan syarat yang ada di depan ini, sehingga harus ada yang mengkonekkannya. Ya, harus ada yang menghubungkannya. Apa itu yang menghubungkannya? Yaitu adalah fa. Makanya dinamakan dengan fa robito. Ya, fa yang menghubungkan antara ini, susunan ini nanti, yang dia itu nantinya menjadi jawab syarat dengan syarat yang ada di depannya. Mungkin Mas kalau masih bingung, ya, kalau masih bingung, jadi sebetulnya seharusnya amil, ya, amil jazm ini, ya, seharusnya amil jazm ini dia langsung bisa mengenai secara langsung kepada fiil syaratnya dan jawab syaratnya. Tapi di sini di falyakul ini dia ini sudah madzum, ya, yakul ini sudah madzum atau sudah berhukum jazam karena adanya lam. Ini dinamakan dengan lam amr. Ya, di antara huruf-huruf jawazim itu ada lam amr. Ya, ada lam amr. Ini lam ini yang ada di sini dinamakan dengan lam amr.
Jadi dia madzumnya ini pakai lam amr. Jadi madzumnya itu bukan hubungannya secara langsung dengan syarat. Ya. Makanya di sini harus ada penghubungnya. Ya. Yang nanti penghubungnya ini menjadi rambu yang memberitahu kita bahwasanya ini loh susunan ini itu yang menjadi jawab syaratnya man itu. Oke. Jelas Bapak Ibu? Apakah ada yang masih kurang jelas tentang Pak Robitoh ini? Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Ustaz, yang wal yaumil akhir, yang jar akhir itu kan wilayah Ustaz ya. Kenapa? Yang wal yaumil akhiri, akhirnya itu udah wilayah Ustaz dari yaum. Al-akhiri itu dia Iya. menjadi sifat. Oh, bukan mudah wilayah dari Ya, bukan. al yaum, Ya, bukan. ya. Wal yaumil akhiri dia menjadi sifat dari al-akhiri jadi sifat dari al-yaum. Ditandai dengan apa? Biasanya kita bisa pakai pertanda, ya rambu-rambunya meskipun tidak selalu digunakan, itu rambu-rambunya untuk sifat dan mausufnya itu sama-sama ma'rifat, sama-sama ada alif lamnya. Di sini ada alif lamnya. Ini kebanyakan yang seperti ini rupanya itu kebanyakan sifat dan mausufnya. Seperti itu. Baik. Eh, kemudian lamnya ini adalah lam amr. Yakul dia fi'il mudhari majzum dengan lam amr. Kemudian khairon yakul ini ada fa'ilnya, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Oke. Domir yang tersembunyi yang dikira-kirakan domir tersebut adalah huwa. Kemudian khairon ini menjadi maf'ul bih dari yakul. Khairon jadi maf'ul bih dari yakul. Kemudian au adalah huruf atof. Ya, ini kalau sudah atof seperti ini gampang. Maka adalah yang bisa dihubungkan antara yang setelah huruf atof dengan yang sebelum huruf atof. Ini kan liasmut ya. Liasmut ini kalau sebelumnya lamnya ini lam amr ya ini lamnya di liasmut ini ya lam amr. Yasmut ini dia madzum ya madzum dengan lam amr. Artinya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ya jadi lam amr itu kalau mengartikan dengan hendaklah gitu ya. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam ya. Hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Kemudian selanjutnya, nah ini tarkibnya sama seperti yang di atas ya. Jadi ini man, ini juga isim syarat, kemudian kana, ini jadi jawab syaratnya, ini fa robito, kemudian susunan di belakangnya ini dia merupakan berada di posisi jawab syarat seperti itu. Sama seperti yang atasnya tadi. Langsung saya terjemahkan di sini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, jaro ini dia menjadi maf'ul bih dari yukrim. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di sini yang bisa kita pelajari dari hadis ini, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Apakah orang yang dia tidak melakukan hal-hal ini tidak disebut dengan beriman, padahal dia mengucapkan syahadat? Nah, ini kadang menjadi pertanyaan. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya beriman di sini? Disebutkan di dalam syarahnya, kita bisa membaca.
Ini kalau seperti ini ditampakkan di Bapak Ibu sepertinya tertutup ya, ada bagian yang tertutup. Nah, seperti ini. Wal murad, ya wal murad, dan yang dimaksud mangkana yu'minu imanan kamilan. Barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna. Jadi hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi hubungannya dengan iman, ya hubungannya dengan iman bukan berarti kalau orang tidak melakukan hal tersebut, kemudian dia jadi tidak beriman. Tidak beriman maksudnya dia sudah murtad, waliyadzubillah. Nggak seperti itu, tapi di sini menunjukkan bahwasannya kalau orang itu imannya sempurna, maka dia akan melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi. Ya. Nadhiru mamarro, seperti yang telah berlalu. Jadi ada hadis sebelum hadis ini yang telah dijelaskan oleh beliau pengarang kitabnya bahwasanya hal tersebut berhubungan dengan sempurnanya iman, ya, bukan berhubungan dengan hakikatnya atau ada tidaknya iman tersebut. Fal mutawaqqif an imtithalil awamir as-salasah kamalul iman la haqiqatuhu, ini ya. Fal mutawakif, yang butuh, maka yang butuh anim tisalil awamir as-salasa, dari mematuhi tiga perintah tadi. Tiga perintah itu yaitu berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Itu ya, tiga perintah atau tiga perkara. Yang butuh kepada mematuhi tiga perintah atau tiga perkara tadi itu adalah sempurnanya iman. La hakikotuhu, bukan hakikatnya iman. Jadi kalau kita membicarakan tentang iman, seseorang ketika dia itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah tercatat beriman. Ya, beriman, dia telah mengakui bahwasanya Tuhan itu hanya Allah dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, yaitu sudah beriman. Tetapi sempurnanya iman sempurnakan dengan eh, perangai-perangai seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang berhubungan atau yang berbunyi seperti hadis-hadis ini. Ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti itu. Ada kitab Al-Imam Al-Baihaqi, itu beliau mempunyai kitab yang berjudul Syu'abul Iman, dan itu kitabnya banyak jilidnya, ya, kitabnya banyak jilidnya. Di situ Syu'abul Iman itu artinya syu'ab, ya, syu'batun itu artinya adalah cabang. Ya, Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ya. Di situ Al-Imam Al-Baihaqi itu mengumpulkan riwayat-riwayat di mana perangai-perangai yang disebutkan oleh beliau dalam kitab itu merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Itu adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua tentang perkara iman tadi, au huwa mahmulun alal mubalaghah, atau dia dibawa atau ditakwilkan atas mubalaghah. Mubalaghah itu melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan. Maksudnya apa melebih-lebihkan? Saking pentingnya tiga hal tadi, saking pentingnya tiga perkara tadi, Rasulullah SAW sampai eh, berkata seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah itu merupakan satu penekanan bahwasanya hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah itu merupakan hal-hal yang penting. Itu namanya al-mubalaghah. Ai ka'annal iman mutawaqifun ala hadhihi tsalatsah. Ya. Seakan-akan iman, ya seakan-akan itu kan berarti tidak sama. Ya, seakan-akan itu kan perumpamaan, tidak sama, ya. Seakan-akan Rasulullah apa? Memperumakan, Umpama, ya, memperumpamakan. ya itulah. Eh, jadi Memperumpamakan. Rasulullah itu
mengumpamakan. Nah, itu loh ya betul. Mengumpamakan. Iman tersebut, iman tersebut itu mutawakif, butuh kepada tiga hal tadi. Butuh kepada tiga hal tadi. Fa'in wujidat, wujid. Apabila tiga hal tadi itu ada, maka imannya ada. Wa illa falah. Illa di sini gabungan antara in dan lah. Ya, gabungan antara in dan lah. In itu artinya apabila, la itu artinya tidak. Apabila tidak, jadi wa illa di sini itu bukan tetapi, ya. Jadi illa di sini bukan tetapi artinya, tapi illa di sini artinya adalah dari kata in dan la. In itu artinya jikalau, la artinya tidak. Jikalau tidak apa? Jikalau tidak ada tiga perangai tadi di dalam diri seseorang, fala, maka tidak ada iman. Seperti itu. Kenapa kok Rasulullah menyatakan hal seperti itu? Ini ada alasannya. Tahridon ala tahsiliha. Tahridon. Tahridon ini secara kedudukan dia menjadi maf'ul min ajlihi. Ya, tahridon secara kedudukan dia menjadi maf'ul min ajlihi. Maf'ul min ajlihi itu kan menerangkan tentang sebab. Ya. Karena sebab tahrid, tahrid itu artinya adalah memotivasi, ya, memotivasi. Jadi sebab Rasulullah mengatakan hal tersebut, beliau ingin untuk memotivasi umatnya ala tahsiliha atas mendapatkannya atau mengadakannya. Mengadakan apa? Mengadakan tiga perangai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Tiga perangai tadi, jangan lupa ya, berkata seperlunya, mau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Wa karrara hadza syarta. Wa karrara ini artinya mengulang-ulang. Hadza asyarta. Hadza ini jadi maf'ul bihnya. Ya, asyarta ini jadi badal dari hadza. Kalau hadza ini dia maf'ul bi berarti dia mansub. Makanya badalnya juga mansub. Wa karrara hadza syarta salasa marratin. Dan beliau Rasulullah SAW itu mengulang-ulangi syarat ini tiga kali. Ya, syarat apa? Mangka yu'minu billah wal yawmil akhir itu diulang-ulangi tiga kali. Kenapa? Lil ihtimam. Ya, lil ihtimam. Agar menarik perhatian. Menarik perhatian. Wal i'tina sama artinya menarik perhatian. Bikulli khoslatin mustaqillah. Dengan setiap perangai mustaqillah sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Kemudian wawunya di sini ini bukan wawu atof lagi, tapi ini sudah masuknya wawu ibtida. Jadi ini merupakan awal dari kalimat. Ya, awal kalimat sehingga setelahnya ini jadi mubtada. Oke, wa takhsisul yaumil akhiri. Ya, dan pengkhususan hari akhir duna syai'in min mukammilatil iman, selain sesuatu dari hal-hal yang melengkapi iman, billah li'anna roja as-sawab, karena mengharapkan ganjaran atau mengharapkan pahala itu, wa khosyatal iqab, dan takut akan hukuman itu, roji'ani, keduanya kembali. Ya, roji'ani ini kan dari asal kata roja'ah, jadi fi'il madinya roja'ah. Kemudian dia bentuknya di sini adalah isim fa'il. Ya, bentuknya di sini dia isim fa'il. Isim fa'il dimusannakan, ya digandakan di sini. Berarti dua, roji'ani. Oke. Dua hal ini ya, mengharapkan pahala dan takut akan hukuman, itu keduanya kembali ilal iman bil yaumil akhir, kepada iman kepada hari akhir.
Karena di mana manusia itu akan melihat akan wujud pahala itu. Dan di mana manusia itu akan melihat wujud siksaan atas dosa-dosa yang telah dilakukan itu di mana? Ya di hari akhir, di akhirat nanti. Di dunia tidak kelihatan hal-hal yang seperti itu. Maka orang yang dia beriman kepada hari akhir, otomatis dia beriman kepada pembalasan. Ya, beriman kepada pembalasan. Makanya itu merupakan iman kepada pembalasan atau hari pembalasan itu merupakan hal yang penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencantumkan hal tersebut di dalam surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam firman Allah taala, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari ad-din di situ diartikan pembalasan. Ya, penguasa hari pembalasan. Ya, karena eh, orang-orang pada masa-masa jahiliyah, ya, awal-awal dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat di Makkah itu, terkadang mereka yakin akan adanya Tuhan. Ya, jelas mereka tahu bahwasanya yang namanya Tuhan atau Allah itu ada. Tetapi sayangnya mereka memiliki akidah atau keyakinan yang melenceng. Yang mana mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan-Tuhan kecil atau kalau sekarang kita sebut dewa juga bisa. Ada dewa-dewa yang kemudian bisa menjadi syufa'a. Syufa'a itu orang apa namanya? Orang-orang atau apa ya? Makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan yang kemudian bisa menghubungkan atau memberikan syafaat kepada manusia itu hubungannya biar lancar kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya dinamakan dengan musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu menyekutukan. Ya, musyrik itu artinya menyekutukan. Menyekutukan itu seperti apa? Dia yakin akan adanya Tuhan, Allah Ta'ala, tapi dia masih menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu. Jadi kalau masalah Tuhan, itu manusia itu banyak yang meyakininya. Tetapi hari pembalasan, ya hari pembalasan itu masih banyak manusia yang tidak meyakininya akan adanya hari pembalasan itu. Kalau di dalam surat Yasin itu, ya yang sering kita baca di akhir-akhir surat Yasin itu dikatakan apa? Wahyarun itu ada seorang yang bodoh dengan Wahyaromil. Ya, siapa yang bisa menghidupkan tulang ini sedangkan dia sudah hancur lebur? Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini sedangkan dia sudah hancur lebur. Nah, itu kan namanya tidak percaya akan hari akhir, tidak percaya akan hari pembalasan. Itu pas awal-awal Islam, percaya akan hari pembalasan itu masih minim di dalam keyakinan masyarakat sehingga Rasulullah SAW beliau memberikan keterangan-keterangan yang banyak diantaranya menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Faman la ya'taqiduhu qallama yartadi'u an syarrin wa yaqdumu ala khairin. Barang siapa yang tidak meyakini akan adanya hari akhir, maka jarang sekali dia akan menghindari kejelekan
dan mendatangi kebaikan. Fayakunu lahu dakhulun fimtisalil awamir as-salasah. Maka dia memiliki lubang masuk kepada patuh terhadap 3 perintah tersebut. Jadi ini merupakan tahrid atau motivasi dari Rasulullah SAW untuk melakukan perangai-perangai seperti yang disebut dalam hadis ini, supaya apa? Supaya manusia itu imannya menjadi lebih sempurna. Jadi nanti pembahasan ini juga akan kita bahas lebih dalam lagi di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, karena malam ini temanya di dalam kitab Risalatul Mudzakarah itu temanya adalah du'ful iman, ya, kelemahan iman, dan bagaimana kiat-kiat untuk membuat iman itu menjadi kuat. Ini termasuk apa ya, muafakoh namanya. Muafakoh itu cocok. Jadi kan ini tidak direncanakan di mana kita mau bahas bab hadis ke-15, kemudian kita sampainya di Risatul Mudzakarah dengan hal yang setema dengan itu kan bukan bukan apa namanya, bukan rencana kita, tidak menjadi rencana kita. Ini insya Allah hal yang seperti ini menunjukkan bahwasannya ridho Allah Ta'ala dan barokahnya itu ada di dalam kajian kita insya Allah. Amin. Amin. Itu tadi fal yukrim atau fal yakrom tadi Ya, fal di hati yukrim, fal yukrim. di situ fal yakrim saja Ya, saja. fal yukrim itu karena saya tadi sudah apa namanya, sudah membahasnya dari Oh. asal kata fi'il madinya itu akroma. Hmm. Ya. Akroma. Kalau akroma kan berarti wazannya af'ala. Ketika wazannya itu af'ala, maka fi'il mudhari'nya itu yukrimu yuf'ilu, ya. Yuf'ilu yukrimu. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang yakrim gitu, insya Allah di dalam syarahnya ini terus dibahas kenapa kok dia itu yang benar yakrim gitu. Hmm. Kalau misalnya memang dia itu dibaca yakrim, ya, tapi kalau tidak, jadi redaksi yang saya tahu selama ini saya mempelajari hadis ini itu semuanya redaksinya pakai yukrim. Tapi wallahu alam kalau misalnya ada yang menemukan dengan redaksi yukrim asli, menemukan dari kitab ya maksudnya, ya, menemukan dari kitab, dari rujukan kitab apa gitu, menyebutkan bahwasannya ini dibacanya dengan fathah bukan dengan dhamma karena nanti ada alasannya, itu silahkan memberikan masukan, memberikan apa ya, pengetahuan tambahan bagi kami, baik yang ada di sini, ya, yang hadir di Zoom ini, maupun nanti kalau video ini diupload di YouTube kemudian ada dari pihak lain yang melihatnya atau ustadz-ustadz lain yang melihatnya, kalau misalnya ada yang menemukan redaksi Yakrim, ya benar-benar Yakrim, ada rujukan kitabnya, itu silahkan kami diberikan masukan. Bisa jadi saya juga Sat, ya. Iya, bisa jadi salah apa Cetak. namanya, cetakan, salah cetakan. Kami dinasihati sama guru-guru kami kalau baca kitab, meskipun kitab itu ada harokatnya, tapi tetap pakai ilmu kamu gitu maksudnya. Tetap Hmm. pakai ilmu kamu. Karena Iya. kalau misalnya cetakan itu kadang salah juga banyak gitu loh. Salah juga banyak. Ya, itu tugas kita sebagai pencari ilmu dan yang sudah pernah apa ya, belajar baca kitab-kitab yang dengan redaksi bermacam-macam itu, bisalah sedikit banyak kita itu tahkik itu memberikan apa ya, Benaran. ya, Kepastian. seperti itu. Jadi yang sesuai yang kami tahu itu redaksinya fal yukrim bukan fal yakrim, seperti itu. Ini kalau misalnya misalnya dalam satu pertemuan
satu hadis kita bahas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hafal, kemudian minggu depan lagi satu hadis lagi hafal. Itu kita hatam kitab ini dan bapak ibu sudah dapat hafalan hadis banyak. Laporan ke Ustaz di setoran ya Ted. Itu Oh. itu apa namanya, eh, dalam dunia belajar itu ya, dalam dunia belajar. Kadang di pesantren pun yang diwajibkan setoran, hafalan gitu, kadang ya untuk menggugurkan kewajiban saja. Nanti setelah setoran sudah hilang, lupa. Karena apa? Karena menghafalkannya bukan dari hati, ya, bukan dari kemauan diri. Kalau misalnya menghafalkannya itu karena kemauan diri, meskipun nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang mengawasi, itu tetap ya tetap aja menghafalkan gitu. Memang niatnya itu menghafal. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lain, silahkan. Sebelum kita Ya. pindah ke Risalatul Mudzakarah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan macam-macam lam. Jadi mohon perkenannya untuk perbandingan maka untuk keluar dimunculkan ada lam mutil, lam hud, dan lam amr. Ya, lam amr dengan lam apa, Bapak? Ya, yang Takdir. tadi sudah ya. Yang tadi sudah kan. Iya, lam amr seperti yang ada di sini tadi. Ya, liyasmut. Iya, lam lam gini, lam yang masuk kepada fiil mudhari, ya. Lam yang masuk kepada fiil mudhari itu kira-kira ini ya. Kira-kira ada Ya. lam kai, ya. Yang mana lam kai itu artinya agar, ya. Artinya agar dan termasuk nawasib. Dia fungsinya adalah menasabkan fiil mudhari. Ada lam itu yang masuk kepada fiil mudhari adalah lam amr. Ya. Fungsinya termasuk jawazim dan dia menjazmkan fiil mudhari. Bagaimana kita bisa membedakannya? Wah, bisa membedakannya itu kalau sesuai pengalaman ya, bisa membedakannya itu dengan tahu maknanya, dengan tahu maknanya. Tidak ada kayak sepertinya tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada patokan lain selain artinya gitu. Jadi kan artinya berbeda, ada yang agar, ada yang hendaklah. Kalau misalnya cocoknya di dalam satu kalimat itu dia ada agarnya, ya dia berarti lamkai. Kalau misalnya cocoknya itu dia pakai lam amr, hendaklah atau perintah, itu ya pakai lam amr seperti itu. Kalau misalnya full kosong, ya nggak ada harokatnya, full kosong, membedakan antara lam amr dan lam kai sama-sama masuk kepada fi'il mudhari itu ya juga sulit. Bisanya ya lewat maknanya itu tadi dan tergantung kepada kebiasaan. Ya, kembali lagi tergantung kepada kebiasaan kita di dalam membaca. Nggak bisa membaca sendiri, ya sudah, baca sama guru saja, mendengarkan mendengarkan guru membaca gitu. Kalau di pondok-pondok yang mereka pakai bahasa Jawa itu biasanya ya bahasa Jawa itu kelas-kelas awal, ya kelas-kelas awal itu dituntun sama gurunya, dituntun sama gurunya. Jadi gurunya membaca, mereka nulis di kitabnya. Kan seperti itu kan, mereka nulis tulisan kecil-kecil itu di kitabnya. Nah, itu berjalan setahun, 2 tahun. Nah, itu kemudian ketika dia itu sudah terbiasa mendengarkan eh, arahan dari gurunya itu, maka lama-lama dia bisa belajar sedikit demi sedikit untuk membaca kitab sendiri. Seperti itu. Jadi memang butuh proses.